Untuk kesempatan pertama, kami persilakan kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyampaikan materi dengan topik pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi daerah, membangun optimisme di tengah ketidakpastian global. Waktu 15 menit dari sekarang kami persilakan. Terima kasih Pak Dirjen Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bu Menteri Keuangan, Pak Gubernur BI, Kepala BPS, Pak Mendagri, Bapak Menteri PUPera, beserta Kabinet Indonesia, bersat Kabinet Indonesia Maju, seluruh gubernur, Bapak-Bapak Gubernur, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, dari Kejaksaan Agung, dari Kapolri, dari TNI, dan juga dari BPS dan BPKP. Pertama, sesuai tadi yang disampaikan Bapak Presiden, saya hanya akan memberikan tidak banyak 5 slide saja. Pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, yang menjadi perhatian bagi kita tahun ini adalah inflasi. Kalau kita lihat inflasi Indonesia year to date, year on year 5,51%, itu lebih baik dari beberapa negara dan beberapa negara yang ekstrim. Argentina 94%, Turki 64%, Rusia 11,9%, Italia 11,6. Bahkan sebetulnya kita lebih baik dari Singapura yang 6,7 ataupun Amerika Serikat 6,5%. Nah, ini berkat kerjasama dengan seluruh gubernur, bupati dan wali kota, koordinasi antara BI dan Kementerian Dalam Negeri yang luar biasa di tahun lalu. Namun ada 23 provinsi dengan inflasinya di atas inflasi nasional. Nah, ini yang menjadi catatan. Sumatera Barat inflasinya 7,43%, Sulawesi Tenggara 7,39%, Kalimantan Selatan 6,99% dan Riau 6,81%. Jadi terhadap 23 provinsi ini Pak Gubernur mohon diperhatikan, memang di bulan Desember ini kontribusi dari harga beras 0,07% itu adalah salah satu yang tertinggi, sehingga tentu berbagai kerjasama perlu dilakukan. Nah, kalau kita lihat kota dan kabupaten yang inflasinya tertinggi ada 10, Kota Baru ini 8,65%, kemudian Bau-Bau 8,35%, Tanjung Selor 7,98%, Bukit Tinggi 7,76%. Jadi ini terhadap kota-kota yang tertinggi diharapkan di tahun 2023 ini bisa lebih baik. Nah, tentu target dari APBN itu sasarannya adalah 3+-1%. Dari Bloomberg melihat Indonesia kemungkinan 4,2%, di atas asumsi APBN yang 3,6%. Namun berbagai proyeksi lembaga lain memperkirakan inflasi Indonesia antara 3,5 sampai 5,1%. Nah, tentu beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu tadi disampaikan Bapak Presiden, memantau harga dan ketersediaan. Jadi antara stok dan barang itu harus dijaga. Kalau harga naik dipastikan biasanya ketersediaan stoknya berkurang. Kemudian kerjasama antar daerah, terutama untuk mengurangi disparitas harga, melakukan operasi pasar atau pasar murah, dukungan APBD dalam pengendalian termasuk subsidi transportasi, memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan, kemudian peningkatan produksi pangan dan pengawasan. Nah, kalau kita lihat ekonomi kita di slide berikut, perkembangannya adalah pertumbuhannya cukup impresif yaitu 5,72% dan secara year on year diperkirakan nanti antara 5,2 sampai 5,3%. Dan di tahun 2023 walaupun sepertiga perekonomian dunia mengalami persoalan ataupun krisis,
Indonesia dikatakan masih cukup optimis dengan pertumbuhan diharapkan bisa di kisaran 4,7 sampai 5,3%. Ekonomi global melambat dari 2,9% di tahun 2022, ini akan turun ke sekitar 1,7%. Oleh karena itu Bapak Presiden minta kita untuk waspada. Kita lihat baik OECD, IMF, kemudian World Bank itu memproyeksikan pertumbuhan di tahun 2023 yang lebih rendah dari 2022. Namun angkanya masih dalam kisaran rentang 4,7 sampai 5,3%. Nah tentu bagi kepala daerah dan Forkominda diharapkan bisa mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah, tentunya untuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri karena P3DN ini penting. Kita lihat beberapa sektor industri di tekstil, alas kaki itu mengalami demand-nya sedikit turun dan mulai terjadi PHK di beberapa provinsi antara lain di Jawa Barat. Sehingga tentu program-program pemberdayaan menjadi penting, antara lain program daerah untuk program-program padat karya, baik di kota maupun di desa. Dan kalau kita lihat sektor pertanian itu adalah sektor yang paling cepat untuk dikerjakan, apalagi sektor pangan itu menjadi sangat penting untuk menekan inflasi. Nah kemudian yang poin kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan investasi, tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa ada dua hal yang menjadi hambatan terhadap investasi, yaitu yang pertama mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR. Memang KKPR ini singkatannya agak sulit diingat, tapi ini prinsipnya tata ruang dan ini rencana detail tata ruang RDTR tentu perlu melakukan pembahasan dengan persetujuan dan terkait dengan zonasi. Nah KKPR tentunya dapat didelegasikan oleh Menteri ATR kepada Bupati dan Wali Kota, sedangkan untuk KKPR Laut dapat didelegasikan oleh Menteri dari KKP kepada Gubernur. Oleh karena itu dari survei yang dilakukan antara PricewaterhouseCoopers dan Prospera itu menyatakan bahwa yang terkait dengan KKPR ataupun tata ruang ini membutuhkan waktu lebih dari 200 hari. Jadi ini menjadi perhatian utama yang menjadi salah satu daripada hambatan investasi. Nah tentu kami berharap bahwa kerjasama ini dari daerah dalam bentuk perda ataupun peraturan daerah yang memerlukan persetujuan dari DPRD masing-masing. Nah ini kemarin Pak Mendagri juga sudah memberikan highlight terhadap hal ini dan dalam rapat terkait investasi ini menjadi catatan yang penting. Yang kedua adalah kemudahan berusaha tentang bangunan gedung ataupun PBG. Nah persetujuan bangunan gedung ini tentu ada standarisasi dan ini tentu ada jenis retribusinya yang harus ditetapkan oleh daerah. Nah tentu perda tentang retribusi ini menjadi hal yang penting dan ini ada sistem informasi manajemen mengenai bangunan gedung yang perlu segera diselesaikan, apalagi target investasi ini sudah masuk yang cukup besar di tahun ini 1.400 triliun dan terkait retribusi ini sudah masuk dalam Undang-Undang HKPD di mana pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk mengatur perda terkait pajak dan retribusi dalam pengaturannya. Jadi demikian Pak Dirjen, saya pendek saja karena itu dua hal yang paling penting yang harus menjadi catatan bagi Gubernur, Bupati, Wali Kota. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik Pak Menko, dari waktu 15 menit yang kita sediakan, Bapak hanya memenangkan kurang lebih 9,5 menit Pak. Terima kasih. Sekali lagi aplaus untuk Bapak Menko Bidang Perekonomian. Karena saya bagi bonusnya untuk pembicara yang lain. Terima kasih.